Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidqi wal wafa. Masih bersama Al-Quran bercerita, kali ini kita akan melihat satu kisah tentang seorang Arab Badui yang datang ke Rasulullah SAW meminta sedekah kepada Rasulullah SAW karena telah merasa berjasa kepada Islam. Kisah Arab Badui yang menemui Rasulullah SAW dan meminta uang sedekah kepada Rasulullah SAW direkam dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menceritakan kisahnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rab, berkata Arab Badui, orang Arab yang berasal dari desa, berkata kepada Rasulullah SAW di hadapan orang-orang mukmin saat itu, amanna, kami beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kan tapi kalian hanya berkata aslamna, kami berpasrah atau kami berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum, tidak akan mengurangi buat kalian sedikit pun dari amal-amal kalian. Pahalanya maksudnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah ini oleh para mufassir dikaitkan dengan rombongan Arab Badui yang berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah. Rombongan Bani Asad bin Khuzaimah datang ke Rasulullah SAW pada saat musim paceklik. Dan kemudian dia menampakkan keislamannya, padahal mereka belum Islam. Fa'adharul islama walam yakunu mu'minina fi sirri. Zahirnya dia tampakkan kalau dia sudah muslim, tetapi hakikatnya secara rahasia, sesungguhnya hatinya belum benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'absadu turuqal Madinah. Dan kemudian dia bikin kerusakan di jalan-jalan Madinah. Bil'adharat. Di riwayat yang lain bahkan mereka membuang kotoran. Ini salah satu benar ya, kadang-kadang orang desa itu memang biasanya kalau dalam orang barat menyebut uncivilized, ya, kurang berperadaban. Kenapa? Ya karena memang berbeda budaya orang desa dengan budaya orang kota berbeda. Di kota banyak peraturan karena sudah banyak bersinggungan antar manusia, dan karena itu biasanya lebih beradab atau lebih civilized. Nah, sementara orang-orang desa misalnya contohnya kalau bahasa kita sekarang ya, di kota misalnya ada toilet, di desa misalnya nggak ada toilet, maka dia membuang kotoran di mana saja. Ya, ada cultural gap atau ada perbedaan kebudayaan. Nah, mereka ini datang ke Mekah mengaku Muslim, tapi sebenarnya dia menyembunyikan dalam hatinya kalau dia belum benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, dan terus bikin kerusakan. Bikin sesuatu yang nggak selayaknya dilakukan, ya menaruh kotoran di jalan-jalan, dan kemudian dia datang ke Rasulullah SAW dan berkata, Atatskal Arab bi anfusiha ada zuhuri rawahiliha, kata dia. Wajibnaka bil asqali wal ayali wal dharari, kata dia. Walam nuqatiluka kama qatalaka banu fulan wa banu fulan. Yamunnuna ala nabi wa yuriduna sadaqah wa yakuluna a'tina. Fa'anzalallahu fihim hadhil ayah. Dia berkata kemudian, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Arab itu mendatangimu, orang-orang Arab yang masuk Islam itu, dia itu baru masuk Islam setelah engkau kalahkan. Misalnya dalam peperangan dan seterusnya. Sementara kami ini datang kepadamu dengan membawa beban hidup kami, membawa anak-anak kami, semua kami bawa. Satu kampung gampangannya. Dan kami tidak berperang denganmu. Kami pasrah, kami memeluk Islam. Tidak seperti Banu Fulan dan Banu Fulan itu. Yang baru masuk Islam kalau dia diperangi, kata dia. Karena itu kami ini telah memberikan kebaikan berarti untukmu dan untuk Allah.
yamunnuna 'alaika. Kami ini memberikan anugerah, kata dia, alan nabiyyu, kepadamu dan kepada Allah SWT. Karena itu berilah kami sedekah, kata dia. A'tina, berikanlah sedekah. Kemudian turunlah ayat ini. Menarik kita renungkannya. Sebagian yang lain menurunkan tidak kepada orang-orang dari Bani Asad bin Khuzaimah, tapi dirujukkan kepada orang-orang Arab dari suku Juhainah, Muzainah, Bani Aslam, Bani Asja, Bani Ghifar, yang menyatakan iman saat Rasulullah SAW bergerak menuju Makkah dalam peristiwa Hudaybiyah. Tetapi nanti begitu Rasulullah pulang dari Hudaybiyah, ya menuju Mekah lagi, menuju Madinah, mereka ternyata tidak beriman. Kata dia, amanna liyu'manu ala anfusihim wa amwalihim. Ya, falammastumfiru ilal Hudaybiyah takhallafu. Ya, karena kan begini, saya mudahkan dulu ya. Musuh Nabi itu, musuh Islam dan Rasulullah SAW pada saat itu kita petakan menjadi 3. Satu, orang-orang Quraisy yang disebut Al-Quran dengan Al-Musyrikun. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang kemarin kita bahas, ya, Banu Nadir, Qainuqa, Quraidah, dan Khaybar. Yang ketiga adalah suku-suku Arab yang dulu bikin aliansi dengan Quraisy atau yang belum bikin aliansi dengan siapapun. Mereka ini juga mencari peluang. Jadi 3-tiganya ini musuh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin kita menjelaskan habisnya orang Yahudi di Madinah. Mulai tahun kedua Hijriah, 4 Hijriah, pasca perang Khandaq, hampir kita katakan sudah tidak ada orang Yahudi. Tinggal 2 berarti musuhnya. Sekarang musuhnya tinggal orang Quraisy. Orang Quraisy sebenarnya nanti akan kelihatan kalahnya diawali dari mana? Peristiwa Hudaybiyah. Rasulullah pasca perang Khandaq ini nanti yang kemudian 6 bulan setelah perang Khandaq, artinya setelah Yahudi sudah habis. 6 bulan perkiraannya ya, around 6 months setelah itu Rasulullah SAW bermimpi yang kemudian meminta kepada orang-orang yang ada di Madinah ya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk keluar ke Makkah, niatnya umroh. Ya. Nah, orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab itu, inilah yang disebut Juhainah, Muzainah, Aslam, Asja, Ghifar, itu menyatakan dia beriman karena mereka takut melihat pasukan orang Islam 1.200, 1.400-an bergerak menuju Makkah. Tetapi begitu nanti pulang dari Hudaybiyah, mereka berpaling lagi. Jadi itu 2 background yang biasanya dirujukkan terhadap ayat ini. Mari kita lihat sebenarnya ayat ini berbicara tentang apa. Kenapa Allah SWT kemudian mengomentari keberislamannya Bani Asad bin Khuzaimah dengan kalimat yang menarik, qalatil a'rabu amanna. Dalam hierarki kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita memetakan sebagaimana hadis yang terkenal, hadis Jibril, kita memetakan antara iman, antara Islam, kemudian menjadi iman, kemudian berakhir menjadi ihsan. Antara Islam dan iman sebenarnya 2 hal yang saling berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Islam kalau sudah ke dalam menjadi iman, iman kalau keluar menjadi Islam sebenarnya. Misalnya kalau kita ini menyatakan syahadat, ya, kemudian kita berislam, maka kemudian pelan-pelan Islam itu akan menuntut perbuatan kita sebagai bentuk persaksiannya, kebenaran atas syahadah yang kita lakukan. Karena itu para ulama menyatakan Islam itu dibuktikan dengan orang melakukan sholat, puasa, zakat, haji jika mampu. Karena itu bukti dari deklarasi atau testimony of faith yang dia declarekan. Karena dia menyatakan, I bear witness, there is no God. Kata dia, saya bersaksi nggak ada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah SWT. Nah, konsekuensi dari deklarasi imannya itu adalah melahirkan sholat, puasa, zakat, haji. Nah,
Iman kapan munculnya? Kalau orang melakukan amaliyah kepasrahan kepada Allah terus-menerus dalam bentuk amaliyah tadi itu ya, sholat, zakat. Nanti pelan-pelan akan muncul iman dalam hatinya. Karena kita ini tidak bisa dilepaskan hubungan antara jasmani dan ruhani kita. Dia saling kait-mengkait satu sama lain. Maka kalau orang membuilding keimanan terus, melakukan perbuatan ibadah zahir seperti tadi ya, maka nanti impactnya ke dalam hati melahirkan iman. Semakin kuat karena itu misalnya Imam Abu Hanifah kalau saya tidak keliru, kalau ada Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan al-imanu yazidu bita'ah, ya, bita'atillah wa yankusu bimaksiatillah. Iman kita itu naik karena ketaatan kepada Allah, dia turun karena maksiat kita kepada Allah. Artinya kalau kita mentaati Allah secara zahir sebagai ekspresi dari kepasrahan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan menerbitkan iman. Gitu kira-kira. Nah, iman juga demikian. Iman yang ada di dalam hati itu sifatnya abstrak. Lah, kapan kita bisa tahu seseorang itu memiliki iman? Ya kalau dia muncul menjadi perbuatan zahir. Muncul sedekah, muncul sholatnya, muncul puasanya. Karena itu antara iman dan Islam, dia dua hal yang saling berkait kelindan. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, menarik Allah SWT di ayat ini melihatkan pergerakan Islam dan iman yang dilakukan yang dimiliki oleh orang-orang Arab Badui. Nanti kita melihat, karena ini sangat penting ya, apalagi kita di bulan puasa, perintah puasa itu ditujukan kepada orang yang beriman. Kapan seseorang itu belum dianggap sebagai orang yang beriman? Mari kita terlihat dari surat Al-Hujurat ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat yang ke-15 ini, mereka mengklaim punya iman. Yang pertama, ya, klaim sepihak tapi ya, karena menyatakan qalatil a'rabu amanna. Dia menyatakan kami beriman, ada klaim ya yang dianggap bahwa bagi dia beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, kita lihat dulu. Yang kedua, dia menyatakan nanti kalau kita teruskan setelah dia memberikan klaim, dia seperti tadi di riwayat yang saya jelaskan, dia menyatakan bahwa dia punya kontribusi atau dia memberikan anugerah kebaikan kepada agama ini. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillah yamunnu 'alaikum ya an hadakum lil iman, kata Allah SWT ya di akhir-akhir surah Al-Hujurat ini. Jadi yang pertama dia membuat klaim, yang kedua orang ini merasa bahwa dia telah berkontribusi dalam Islam atau telah merasa memberikan sesuatu yang penting, yang bermanfaat bagi agama ini. Yang ketiga, terus karena dia merasa punya kontribusi, maka dia merasa layak untuk mendapatkan uang. Transaksional sekali. Nah, mari kita lihat ukuran 3 ini untuk mengukur iman dari seseorang. Ya, karena ini sangat penting. Apalagi nanti kalau Anda bandingkan dengan orang yang imannya bahkan digambarkan oleh Al-Quran sebagai iman yang istimewa. Ya, meskipun kita belum ceritakan, misalnya kalau Anda masih ingat kisahnya tukang sihir ya di masanya Firaun, menarik ketika justru tongkatnya Musa dilemparkan dan memakan ular-ular kecil miliknya tukang sihir, maka orang yang pertama menyatakan iman kepada Nabi Musa alaihissalam daripada Nabi Harun adalah tukang sihir. Padahal kalau kita lihat kan gini, Nabi itu diutus sesuai dengan masyarakatnya. Misalnya Nabi Hud misalnya atau Nabi Saleh diutus pada masyarakat yang sangat kuat di bidang arsitektur, teknik sipil dan seterusnya. Nabi Dawud diutus berarti pada masyarakat yang sangat kuat di bidang metalurgi katakanlah. Nabi Muhammad sangat kuat di bidang sastra dan mukjizatnya disesuaikan. Nah sekarang kita pikirkan, Nabi Musa alaihissalam diutus dengan dikasih mukjizat yang akan mengalahkan sihir. Karena yang dominan di Mesir saat itu adalah sihir. Ibaratnya itu prestasi dan prestise yang paling tertinggi di Mesir saat itu.
Nah, maka yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, ya tukang sihir. Karena dia tahu ini ular beneran, bukan sihir ini. Karena itu dia langsung sujud, tidak tahan dia menahan dengkulnya itu, langsung sujud. Fa'ulqiyas saharatu sujada dalam Al-Quranul Karim. Dia langsung sujud dan menyatakan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Fir'aun menarik, Fir'aun menyatakan, pinternya politikus ulung Fir'aun, dia menyatakan kamu beriman tidak minta izin dulu sama saya. Mantas kalau kamu tidak minta izin karena Musa adalah guru besar kamu. Ada dia. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, kata dia. Dan kalau sudah kalah dengan argumentasi, baru kemudian dia menyatakan akan saya mutilasi kamu, tanganmu akan saya potong-potong, kakimu akan saya potong-potong, saya akan crucified kamu, saya akan salib kamu ya di pohon kurma itu, dan kemudian akan aku perlihatkan kepada bukan hanya kamu, semua orang, siapa yang paling kuat azabnya. Ya, Masya Allah, lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhl ya wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa, kata dia. Tetapi lihat jawaban dari orang yang paling jelek pada masanya sebenarnya, tukang sihir. Diabadikan oleh Al-Quranul Karim sebagai pernyataan orang yang imannya sempurna. Apa kata dia? Saya tidak mungkin lebih memprefer selamat dari hukumanmu, padahal sudah jelas clear sekarang bukti nyata yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan apalagi saya harus mencederai Allah yang menciptakan saya. Menarik jawaban dia. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana, kata dia. Tidak bisa digoncang lagi. Menarik. Jadi kepasrahannya itu, begitu dia tahu, ya, melihat dengan matanya, telinganya dan seterusnya, dia pasrah kepada Allah, masuk ke dalam hatinya jadi iman. Dan bisa teguh sekali, karena itu dia berkata, faqdi ma anta qad. Kata dia, eksekusi, apa yang kalau Anda mau mengeksekusi saya, memutilasi saya, go. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Karena hukumanmu itu hanya akan berlangsung di dunia ini. Toh saya juga akan mati. Ya, kalau kamu mau memutilasi saya, membunuh saya, go. Dan itu direkam oleh Al-Quran sebagai gambaran iman yang sempurna. Menarik kalau kita pikirkan. Nah, sementara Bani Asad bin Khuzaimah ini digambarkan sebagai gambaran orang yang justru oleh Al-Quran lam tu'minu, kalian belum beriman. Padahal dia ngeklaim saya sudah beriman. Oke, kenapa? Mari kita pikirkan. Kenapa mereka beriman sebenarnya? Sebenarnya gini ya, ada banyak alasan orang itu bisa beriman. Entah karena menikah, ya misalnya perempuannya muslimah menikah dengan orang Amerika, prasyarat nikahnya adalah misalnya harus masuk Islam, boleh-boleh saja, ya. Dan fine ya, untuk menjadikan mahar keislaman itu boleh-boleh saja. Sahabat juga demikian. Ada banyak cara orang masuk Islam. Ya. Ada yang karena membaca ilmu Al-Quran, ada yang terkesima dengan perilaku orang Islam, macam-macam. Atau ada yang terpaksa. Tidak jadi masalah jalan orang untuk masuk Islam. Tapi ini harus pelan-pelan menjadi genuine. Menjadi benar-benar orang pasrah kepada Allah SWT dan Rasulnya. Baru kalau dia sudah pasrah, namanya Muslim. Lah, Bani Asad bin Khuzaimah atau yang lain tadi ya, Juhaina, Aslam, Asja tadi, itu kalau kita lihat peta politiknya, kenapa mereka masuk Islam? Karena mereka memang sudah nggak ada peluang lagi untuk bisa melawan Madinah. Karena Yahudi di selatan sudah habis, Mekah, musyrikin Quraisy itu sudah goncang dan menunjukkan ketakutannya dengan orang Islam. Buktinya dilakukan Sulh Hudaybiyah. Karena itu pilihan rasional bagi suku-suku Arab itu adalah ya udahlah menerima keislaman, join dengan political entities yang paling kuat. Kan begitu toh. Jadi itu masuk akal. Jadi mari kita lihat apa yang mendorong mereka kok menyatakan saya pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi motifnya itu sebenarnya adalah motif agar dia selamat. Agar dia nanti begitu dia selamat, dia memperoleh keuntungan secara duniawi.
Nah, itu yang nanti mengapa Allah tidak menyatakan bukan iman itu. Karena hitungannya sangat transaksional, karena hitungannya sangat politis. Itu yang dilakukan oleh Bani Asad bin Khuzaimah dan bani-bani yang lain. Makanya dia datang, tapi pinter. Ya, satu, iman itu yang tahu hanya Allah. Kita ini hanya, jadi kalau ada orang, ciri dari orang yang tidak benar imannya adalah dia mengklaim. Seperti dia yang merasa punya iman. Ya, jadi setiap orang yang mengklaim merasa dia adalah orang yang paling terbaik, merasa orang yang paling imannya sempurna, itu tanda justru dia tidak sempurna. Sama lah, orang yang mengaku ikhlas adalah tanda orang yang tidak ikhlas. Ya. Benar, sungguh, saya ikhlas ini, saya berikan kepadamu. Itu berarti tidak ikhlas. Ya. Karena kalau orang ikhlas, dia tidak butuh klaim. Ya. Gini ya, kebenaran itu sifatnya natural, kebenaran itu. Dia sebenarnya tidak menuntut klaim. Ya, saya sering menyatakan misalnya, kalau Anda berkata jujur, Anda tidak butuh menggunakan taukid kalau berbicara. Kenapa? Karena kebenaran itu biasa saja. Sudah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak perlu wallahi 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak perlu begitu. Sama, ini dia mengklaim amanah. Ya, itu tanda bahwa ada yang rapuh. Gini ya, kalau kita menyatakan diri saya beriman, itu berarti sebenarnya rapuh di dalam. Dan dia melihat orang lain itu akan melihat dia sebagai orang yang juga rapuh. Karena itu dia harus menegaskan amanah, kata dia, secara psikologi. Nah, itu yang pertama. Dan memang kelihatan kalau kita lihat sejarahnya. Karena memang dia mau aman secara politik dan mau aman secara ekonomi. Itu maunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kemudian menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan lam tu'minu. Kalian belum beriman. Karena untuk masuk ke stage iman, itu harus ada exercise dulu. Tidak bisa orang menyatakan kemudian kita sama dengan mereka. Bahkan ada riwayat yang menarik, mereka juga mau dianggap sebagai muhajirin. Ya. Al-Quran nanti menyatakan sebagai al-a'rab, alih-alih disebut al-muhajirin, malah disebut sebagai al-a'rab. Ya, sebagai al-a'rab. Nah, mereka ini menurut Al-Quran adalah qulu aslamna. Mereka ini baru berislam, baru pasrah, baru menyatakan keberislamannya di depan Rasulullah SAW. Tapi belum masuk, lamma yadkhulil iman fi qulubikum, belum masuk iman ke dalam hati mereka. Ya, itu poinnya. Nah, apa buktinya iman itu, Islam itu kalau nanti sudah masuk ke dalam hati, in tuti'ullah wa rasulah. Jadi kalau kita urut, nanti Islam itu melahirkan taat, nanti kalau sudah taat melahirkan iman. Urutannya, ya, urutannya. Sama sekarang kalau kita perhatikan orang ini mentaati, orang ini baru Islam tapi belum mentaati Allah SWT. Ya, masih belum. Karena itu kata Al-Quran, wa in tuti'ullah wa rasulah. Jika kamu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, la yalidkum, ay la yanqusukum, ya, tidak mengurangi. Atau ada yang menyatakan mana'a, alata sama dengan mana'a, ya, atau tidak mencegah ya, dari amal kalian sedikit pun, dikasih pahalanya oleh Allah SWT. Kenapa Allah berbicara begini? Karena mereka merasa kalau saya sekarang sudah mengklaim saya punya iman, dan apalagi keislaman saya ini tidak membutuhkan usaha Anda. Nabi Muhammad dan orang-orang Islam. Kalau yang lain butuh didakwai, butuh berperang, menurut asumsi mereka. Sehingga saya ini kan datang sendiri. Dan bukan hanya saya saja, saya membawa keluarga saya. Ya, saya membawa segala macamnya. Karena itu yamununa alaika an aslam. Kurang ajarnya, kata dia. Jadi kami ini adalah anugerah. Keislaman kami ini anugerah buatmu Muhammad. Lah sepantasnya kalau ada anugerah, ya yuk kasihlah saya sedekah. Jadi nanti iman itu dikira akan transaksional lagi. Ciri dari orang yang imannya lemah adalah kalau dia beragama sifatnya transaksional. Nanti itu penting untuk kita pikirkan, ya Allah saya sudah sholat ya Allah, kenapa rezeki saya kok macet? Ya Allah saya sudah ini ya Allah, itu tanda apa berarti? Imannya transaksional. Jangan-jangan belum ada iman di kita, itu yang harus kita hati-hati. Karena yang pertama ya, yang juga penting untuk kita pikirkan, jangan pernah mengklaim kita ini
telah memberikan something kepada agama ini. Ya, misalnya sampean jadi ketua organisasi Islam, atau Anda menjadi ketua takmir masjid, atau menjadi apalah guru agama. Ini kalau saya tidak jadi guru agama di kampung ini Ustaz, Masya Allah Ustaz, orang-orang ini sudah tidak tahu alif, itu karena saya Ustaz. Wah misalnya, jadi kita merasa, we have done something di Islam. Jadi kayak Allah butuh sama keislaman kita. Terus merasa, ini kalau saya dulu HTQ itu yang bikin saya. Ini kalau tidak ada HTQ, di UIN ini tidak akan tahu Quran Ustaz. Ya misalnya, gini ya. Hatta kalaupun tidak ada kita semuanya, Islam tetap ada. Itu poinnya. Islam itu miliknya Allah. Islam tidak butuh kita sesungguhnya. Nah gitu. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita berjuang, ini hati-hati karena itu melekat pada kita. Entah Anda sebagai kiai, entah sebagai ustadz, atau siapa sajalah yang berjalan di jalan Allah SWT, itu nanti punya kesan begitu. Jangankan Anda berjuang di jalan Allah, lalu ibadah tahajud lama 1 bulan misalnya, terus hajat belum dikabulkan, ya Allah. Seakan-akan kita ini entitled dapat something, gitu loh maksudnya itu. Padahal jangan begitu dalam hubungannya dengan Allah SWT. Kita yang butuh, itu maksudnya. Ibadah itu kita yang butuh. Jangan menyatakan yamunnuna alaika naslamu. Apa kata Al-Quran? Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Mestinya Allah yang kamu mestinya bersyukur pada Allah. Karena Allah menganugerahkan kamu untuk mengantarkan kamu kepada hidayah Allah SWT. Pada iman. Dibalik sama dia. Formulanya dibalik kata dia. Karena saya Islam berarti, nah coba. Itu kan sangat kalau sampean pikirkan itu sangat ranum sekali imannya itu. Baru masuk Islam terus merasa ya berarti saya ini jasanya apa sama Islam. Coba bayangin ya, Masya Allah. Dan nanti kita akan nangis kalau mikir, Masya Allah. Anda masih ingat perang Hunain ketika Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Dan Hunain itu diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy yang baru menjadi mu'allaf rata-rata. Abu Sofyan ikut, putranya Abu Sofyan ikut, orang-orang banyak yang ikut dari Makkah. Begitu dapat harta yang banyak, Rasul membagi berdasarkan apa? Yang dikuasai banyak adalah justru orang-orang Mekah yang baru menjadi tentara dan tidak banyak kontribusinya sama Islam, plus sebenarnya yang benar-benar maju duel ke depan adalah orang-orang Ansor. Orang-orang Madinah. Singkat cerita, dikasih banyak. Abu Sufyan dikasih 100 unta. Emasnya masih berapa. Dia bilang, anak saya Rasulullah dikuasai lagi. Sementara orang Ansor sama sekali tidak dikasih apa-apa sama Rasulullah SAW. Coba bayangin. Maka mereka kemudian berbicara, ini gimana maksudnya Rasulullah SAW ini? Kenapa kemudian Rasul kok tidak berikan kita? Ini tentu tidak adil. Dan seterusnya terdengarlah ke Rasulullah SAW. Kalau saya tidak keliru Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'ad yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ya, dipanggil oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Kata beliau, saya juga orang Ansor ya Rasulullah. Hati saya juga bersama mereka. Maksudnya, saya juga merasa jenengan tidak adil. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, kumpulkan semua orang Ansor. Mereka kumpul dalam satu kemah. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, aku sudah dengar kalian berkata sesuatu kepada saya. Kata Rasulullah, kurangnya apa saya ini sih? Dulu kalian tersesat, aku yang memberikan kalian hidayah. Ya, dulu kalian berkelahi satu sama lain, Aus sama Khazraj. Karena aku kalian sekarang dipersaudarakan. Oleh Rasulullah disebut semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Mereka nangis, diam semuanya. Kata Rasulullah, "Mayam na'ukum an tujibu Rasulullah." Kata dia, kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak jawab Rasulullah SAW? Kata mereka, Allah wa Rasuluhu aman. Kata dia, jawab apa kami ya Rasulullah? Enggak ada, Allah ya Rasul. Kami beriman, kami menyatakan mengaku salah dia kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau kamu mau, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, dulu kamu didustakan di Mekah. Kamu pindah ke Madinah, kami membenarkan kamu. Dulu kamu itu tidak dijadikan pemimpin di Mekah. Di Madinah kami jadikan engkau pemimpin. Kamu bisa ngomong segala macam lah. Tambah nangis orang-orang
Madinah. Coba perhatikan kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menyatakan, "Ama tardauna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir." Tidakkah kalian ridho orang-orang Mekah itu, ya, mereka itu semuanya nanti pulang ke Mekah membawa unta, membawa kambing, wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, dan kalian pulang ke rumah-rumah kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangin, ya. Tambah nangis orang aja. Laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansar, kata Rasulullah. Kalaulah bukan karena hijrah, aku ini akan menjadi orang Ansar. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban, kalau manusia itu melewati satu lembah atau celah perbukitan, la salaktu wadiyal ansar wa syi'baha, aku akan melewati bukitnya Ansar, celahnya pegunungan yang dipilih oleh Ansar. Al ansaru syi'ar wan nasu dithar. Masya Allah. Ansor itu pakaian dalam, manusia yang lain pakaian luar, kata Rasulullah. Untuk menunjukkan dekatnya Rasulullah ke orang Ansor. Dithar itu pakaian luar, muddathir, ya. Dithar pakaian luar. Orang Arab pakaiannya dua, pakaian dalam terus pakaian luar. Selain orang Ansor, ibaratnya dekatnya sama Nabi itu pakaian luar, tidak menyentuh kulit Nabi. Ansor itu kata Rasulullah, al-ansaru syi'ar wan nasu dithar. Allah, kalimatnya nih, coba. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma arhamil ansar wa abna'al ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ya, sayangi orang-orang Ansar, anaknya orang Ansar, anak dari anaknya orang Ansar. Dan di tempat yang lain Rasulullah SAW menyatakan, kenapa aku berikan? Karena aku khawatirkan iman mereka. Sementara untuk kalian, aku sama sekali tidak mengkhawatirkan iman kalian. Atau ada banyak hadis, ya, misalnya saya bacakan satu hadis. A'ta Rasulullah SAW rohton. Ya, ada Amr bin Sa'ad itu melaporkan dari ayahnya, kata dia, Rasulullah itu memberi kepada sekelompok orang. Wa ana jalisun fihim. Aku duduk di situ, kata dia. Qala fataraka Rasulullah SAW fihim rajulan lam yu'tihi. Rasul tapi tidak memberi, ada seorang laki-laki itu dan tidak dikasih oleh Rasulullah. Wa huwa a'jabuhum ilayya, dan padahal menurut saya yang paling layak untuk dikasih ya dia, yang paling menakjubkan buat saya. Maksudnya menakjubkan itu misalnya paling ketok kuruse, ya paling layak lah untuk dikasih sebenarnya. Tapi oleh Rasulullah tidak dikasih. Fakumtu ila Rasulillah SAW, dan aku kemudian berdiri kepada Rasulullah SAW. Fakultu malaka am fulan, wallahi inni la arahu mu'minan. Kata dia, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan sedekah kepada si fulan itu? Demi Allah, saya melihat dia sebagai orang yang mukmin, ya Rasulullah. Dikira, mungkin orang bukan mukmin karena ada dikasih. Kata dia orang mukmin, ya Rasulullah. Rasulullah jawab, atau dia mungkin muslim, kata Rasulullah SAW. Fasakata qalilan summa ghalabani ma'a'lamu minhu. Kemudian dia terdiam, terus berlalulah, tapi dia ingin memastikan lagi, tanya lagi ke Rasulullah, malaka am fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Rasul menjawab lagi, musliman. Rasul kemudian menyatakan, inni la u'ti ar-rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyatan ayyakubba finnari ala wajhihi. Kata Rasulullah, aku itu sesungguhnya aku memberi kepada laki-laki itu, dan kepada yang lainnya lebih aku cintai terlebih dahulu untuk aku kasih. Nanti ya tak kasih laki-laki itu. Tapi saya dahulukan yang di sini, kenapa? Karena aku takut nanti mereka itu akan terjungkal wajahnya di neraka jahanam. Nanti mereka akan masuk ke neraka jahanam. Kenapa? Karena lemahnya iman. Nah, tanda lemahnya iman itu transaksional. Karena itu dilembutkan dengan hati. Karena itu dalam ajaran kita ada namanya mu'allaf. Kenapa orang mu'allaf itu kok dibagi zakat? Karena mungkin kalau dia merasa, oh iya ya di Islam ternyata saya di-caring, ternyata saya dapat uang, dapat harta. Mungkin hatinya menjadi lembut. Nah, itu cirinya. Jenengan nanti kalau semakin kuat imannya, tidak transaksional sama Allah. Itu maksudnya. Jadi ciri orang yang lemah imannya adalah transaksional. Ya, apalagi tahajud sebulan sudah mau, ya Allah, kapan ini ya Allah? Dan seterusnya, ya. Jadi kita ini belajar benar-benar pasrah. Dan lihat, apa dikira kalau kita nanti mentaati Allah SWT, sungguh-sungguh ya, mentaati Allah SWT, tidak transaksional. Apa memang Allah tidak akan memberikan kita? Enggak, perhatikan kalimatnya. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a.
Kalau kamu benar-benar taat sama Allah, ya, tulus pasrah sama Allah, mentaati Allah SWT, tidak akan saya kurangi. Kata Allah, tidak akan saya cegah kamu untuk mendapatkan balasan dari Allah. Sedikit pun tidak saya kurangi. Apa dipikir Allah tidak caring sama kita? Itu maksudnya. Tapi cara muamalah kita dengan Allah, jangan transaksional. Jangan seperti Bani Asad tadi yang datang, berarti saya ini masuk Islam, untung sudah Allah itu, karena saya masuk Islam. Ya, kurang ajar sekali dah. Terus habis gitu terus diminta bagian, atina ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu yang salah satu gambaran keislaman seseorang yang rendah yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Karena itu kita diingatkan, lihat ujung ayat ini menarik. Dan kita merasa ya Allah betapa mestinya kita ini tulus. Ya, bolehlah orang masuk pintu Islam itu macam-macam ya karena memang beda-beda. Tapi pelan-pelan harus dirubah itu. Harus benar-benar kemudian kepasrahan kita benar-benar kepasrahan yang tulus. Nah kalau sudah pasrahnya tulus, munculnya dalam bentuk ketaatan, nanti ujungnya akan mendapatkan iman. Kalau sudah dapat iman, sudah selesai. Ya, karena orang yang beriman, surga janjinya nanti. Ya, nah itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan kualitas Islam di diri kita ini. Jangan sampai kita berhenti di Islam. Ya, kita mengklaim kita mukmin, padahal kata Allah, lam tu'minu. Ya, kita sekarang tahu, karena kita tidak tahu. Abstrak sekali iman itu. Kita hanya bisa mengklaim, I am a believer. Tapi kita tidak tahu apakah Allah accepted our claim, atau justru refute our claim, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa berkata melalui mulut kita. Nah, penegasan iman yang ada di dalam dada itu bentuknya apa? Bentuknya ketaatan. Sebenarnya secara zahir. Meskipun ketaatan lagi-lagi bisa dibikin. Ya, tetapi rumusnya iman yang abstrak itu kalau dikonkretkan bentuknya adalah ketaatan kepada Allah. Karena itu kenapa sodakoh disebut sodakoh? Karena dia membenarkan iman yang abstrak. Dan seterusnya. Nah, itu poinnya. Jadi sekali lagi iman yang benar itu adalah akan melahirkan ketaatan. Yang pertama, iman yang benar itu bukan klaim dari mulut. Ya, karena dia awalnya adalah al-iqrar, al-yakin. Ya, jadi di sini iqrar bil qalbi, baru ya al-qaulu bil lisan, ya baru kemudian al-amal bil jawari bil arkan. Begitu poinnya itu. Jadi itu urutannya. Maka apa yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini, Al-Quran menceritakan kepada kita, satu, tuluslah sungguh-sungguh pasrah kepada Allah SWT dan ikuti kepasrahan itu dalam bentuk amal, yaitu ketaatan kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa kita sudah berkontribusi kepada agama ini. Ya, kita yang butuh agama ini. Jangan pernah kita telah berbuat hal yang bermanfaat buat Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul tidak butuh dengan iman kita. Ya, Masya Allah. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Yang terakhir, jangan transaksional dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikira Allah akan lupa. Enggak. Ya, Allah pasti memberikan. Al-Quran menggunakan kalimat yang menarik. La yalitkum min a'malikum syai'a. Dan kalau kita menyadari terus kita merasa malu, ya Allah betapa banyaknya dosa saya. Ujung ayat ini menggunakan kalimat yang indah. Innallaha Ghafurur Rahim. Seakan-akan Allah tahu kita ini banyak salah. Karena itu Allah memeluk kita dengan asma'nya Ghafur. Dan setelah Allah Ghafur, Allah memeluk kita dengan asma'nya Rahim. Allah kalau sudah mengampuni kita, Allah akan curahkan rahmat kepada kita. Innallaha Ghafurur Rahim. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.